Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Apa kabar? Semoga kabar baik dan kami berharap Bapak, Ibu, Saudara dalam keadaan sehat di tengah pandemi COVID-19 ini. Seperti saat ini juga kita masih dalam situasi di tengah pandemi COVID-19. Oleh karena itu, salah satu cara dalam rangka mencegah pandemi COVID-19, kami Majelis Jemaat tidak mengadakan kebaktian di gedung gereja, tetapi mengubah secara sementara bentuk kebaktian dalam bentuk rekaman video. Begitu juga pada kebaktian hari ini, Minggu tanggal 26 April 2020 pada pukul 7.30 waktu Indonesia Barat atau Minggu Paskah yang ketiga. Meskipun kita tidak bisa berjumpa secara fisik, namun kita yakin dan percaya kebaktian dalam bentuk rekaman video ini, kita keluarga besar jemaat dan simpatisan GKI Cilacap tetap bersekutu di dalam Tuhan. Ada beberapa warta lisan yang akan kami sampaikan sebagai berikut. Yang pertama, kebaktian hari ini Minggu tanggal 26 April 2020 pada pukul 7.30 waktu Indonesia Barat adalah Minggu Paskah yang ketiga dengan tema Hidup yang Dibarui oleh Sang Firman yang akan dilayani oleh Pendeta Konselman Raja Baikule. Yang kedua, Majelis Jemaat dan pengurus Badan Pelayanan Jemaat GKI Cilacap mengucapkan terima kasih atas dukungan persembahan dari Bapak, Ibu, Saudara, baik yang diantar langsung ke gereja maupun yang ditransfer lewat rekening bank. Tuhan kiranya memberkati persembahan saudara. Yang ketiga, ibadah online channel GKI Klasis Prokerto. Dalam rangka kebersamaan di lingkup GKI Klasis Prokerto, maka pada bulan Mei 2020, BPMK GKI Klasis Prokerto akan membuat ibadah online channel GKI Klasis Prokerto. Sehubungan dengan hal tersebut, jemaat dan simpatisan GKI Cilacap harap mendukung dan mengikuti ibadah melalui channel tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan memberkati pelayanan kita semua. Yang keempat, kegiatan di gedung gereja ditiadakan untuk sementara. Sehubungan dengan pencegahan penyebaran COVID-19, maka untuk kegiatan kebaktian di gedung gereja dan kegiatan gereja lainnya diperpanjang sampai dengan 30 April 2020 sesuai dengan pesan pastoral 2 BPMS GKI arahan BPMSW GKI Sinode Wilayah Jateng dan BPMK GKI Klasis Prokerto serta himbauan dari pemerintah. Harap maklum dan terima kasih atas perhatiannya. Demikianlah warta Jemaat GKI Cilacap tanggal 26 April 2020. Tuhan memberkati. Marilah kita ambil saat teduh sejenak. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan,
Tidak terasa hari ini kita sudah memasuki Minggu Paskah yang ketiga. Untuk itu marilah di Minggu Paskah yang ketiga ini kita terus mengingat akan Dia yang telah mati, bangkit dan hidup kembali. Dialah Yesus Kristus, Tuhan kita yang maha mulia. Marilah kita mengawali ibadah ini dengan kita memuji dari Kidung Jemaat 21, Hari Minggu, Hari yang Mulia. Bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang memelihara ciptaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kebaktian pada hari ini, Minggu 26 April 2020, pukul 7.30 dengan tema Hidup yang Dibaharui oleh Sang Firman akan dilayani oleh Pendeta Konselman Raja Baikole. Kita bersyukur karena Allah mau memberikan rahmat-Nya kepada kita saat ini sampai harinya kelak. Mari kita sambut dengan pujian dari Kidung Jemaat 387, Ku heran Allah mau memberi. Kristus sudi mana
Dalam kemurahan Tuhan, marilah kita mengakui bahwa kita telah berdosa, melukai Tuhan dan sesama. Marilah kita menaruh harap atas pengampunan anugerah Allah melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita bersama-sama menaikkan doa pengakuan dosa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, Allah yang mengasihi kami bersyukur Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Saat ini Tuhan, kami mengakui akan segala keterbatasan kami mengakui akan segala dosa dan pelanggaran kami, baik yang kami sengaja maupun yang tidak sengaja, yang telah kami lakukan selama sepekan ini. Biar Tuhan Engkau mau mengampuni akan segala dosa serta kesalahan kami. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan yang telah Engkau berikan kepada kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan memohon. Amin. Ketika kita dengan sungguh hati mengakui dosa kita di hadapan Tuhan dengan tulus dan ikhlas, maka selaku pelayan Tuhan Yesus Kristus saya sampaikan bahwa pengampunan dosa telah dikerjakan di dalam nama Kristus Tuhan kita. Sebagaimana firman-Nya di dalam surat Galatia pasal 2 ayat yang ke-20 yang berkata, "Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kasih
Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku, Firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku, Firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Ya, saudara-saudara kekasih Tuhan, hari ini kita merayakan Paskah minggu yang ketiga. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, marilah kita siapkan hati kita kepada Allah dan senantiasa kita memohon pimpinan Roh Kudus. Kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah Bapa di surga, Engkau menyertai kehidupan kami senantiasa kami boleh merayakan Paskah ketiga. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah Tuhan turut campur tangan di dalam proses pemberitaan firman Tuhan ini, agar firman kebenaran boleh tersampaikan dengan sukacita dan senantiasa menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengarkan dan percaya. Berfirmanlah bagi kami ya Allah, kami siap sedia mendengarkan sabda-Mu. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka. "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi
yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya. Katanya, Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Saudara-saudara kekasih Tuhan, hari ini kita merayakan Minggu Paskah yang ketiga. Di dalam satu tema firman Tuhan, hidup yang dibarui oleh Sang Firman. Saya ingin sekali untuk bertanya kepada saudara-saudara, sudah berapa lama saudara mengenal Tuhan, menjadi pengikut Tuhan? Apapun jawaban saudara, pertanyaan ini berlanjut menjadi seberapa jauhkah saudara menjadi pengikut Tuhan dibandingkan dengan murid-murid Tuhan Yesus. Kalau kita bicara soal murid-murid Tuhan Yesus, kita dapat saja mengatakan bahwa murid-murid Tuhan Yesus diantaranya adalah 2 orang yang berjalan ke Emmaus, Kleopas dan temannya. Pasti kita akan mengatakan dan mengakui bahwa pengetahuan mereka tentang Tuhan Yesus lumayan. Sebab semasa hidupnya Yesus di tengah-tengah mereka selalu ada dan bersama-sama dengan mereka. Pasti mereka memiliki pengharapan sebagaimana pengharapan orang-orang Yahudi pada masa itu tentang Mesias. Dan bahkan mereka juga sudah beberapa kali mengikuti pengajaran-pengajaran Yesus dan bahkan secara
terus terang Yesus menyampaikan ketika masih bersama-sama dengan mereka. Yesus menyampaikan tentang bagaimana ia akan mengalami penderitaan dan siksaan, menceritakan keadaan itu sebanyak 3 kali. Dan pengetahuan mereka yang lain, yang ketika mereka ada bersama-sama dengan Yesus, tidak kurang-kurang Yesus untuk menyampaikannya. Dan boleh kita katakan bahwa itulah pengetahuan para murid tentang Yesus. Saudara-saudara dan kekasih Tuhan, pengetahuan mereka yang paling aktual, terbaru, adalah ketika melihat kubur yang kosong, mendapatkan informasi pemberitaan dari para wanita-wanita bahwa Yesus sudah bangkit. Tetapi pada bagian inilah Yesus sudah menceritakan semua hal ketika bersama-sama dengan mereka. Namun pada saat itu mereka belum mengerti. Ternyata Bapak dan Ibu jemaat kekasih Tuhan, mereka memiliki banyak pengetahuan-pengetahuan, namun tanpa disertai dengan kesadaran dan makna dari setiap pengetahuan yang disampaikan kepada mereka. Oleh karena itu Bapak dan Ibu jemaat kekasih Tuhan, pada kesempatan ini marilah kita memaknai perjalanan pergumulan dan peristiwa kebangkitan Kristus dalam kehidupan kita. Kita bersama-sama mengetahui, jemaat mengetahui, semua orang percaya mengetahui, murid-murid pun mengetahui, Kristus telah bangkit, mereka ada dalam sukacita. Tetapi bukan hanya sukacita itu saja yang mereka rasakan. Seakan-akan ada hal-hal yang masih menjadi rahasia, pertanyaan-pertanyaan yang timbul di tengah-tengah kehidupan mereka, seolah-olah pertanyaan itu tidak mendapatkan jawaban pada akhirnya. Dan disinilah kita belajar tentang firman Tuhan. Iya, jadi status menjadi serupa dengan Kristus itu adalah status seorang murid Tuhan. Sebab menjadi serupa dengan Kristus itu merupakan kehendak Allah. Rasul Paulus pernah berkata kepada jemaat di Roma yang mengatakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi saudara-saudara kekasih Tuhan, menjadi serupa dengan Kristus itu bukan berarti dipahami agar kita memiliki sifat-sifat keilahian Kristus dalam diri kita. Tetapi menjadi serupa dengan Kristus itu berarti mengikuti jejak kemanusiaannya. Sebab Kristus telah merendahkan diri, taat dan setia kepada Allah Bapa dalam menunaikan segala apa yang menjadi misi Allah bagi dunia. Penyelamatan kepada umat manusia, demikian juga kita perlu untuk memiliki kerendahan hati kita, ketaatan kita kepada Kristus Yesus yang merupakan suatu sikap iman kita untuk mempertanggungjawabkan status keberadaan kita sebagai muridnya. Bagaimana ini bisa kita lakukan? Maka tidak ada cara lain Bapak dan Ibu jemaat dan kekasih Tuhan.
Kita perlu memiliki satu nilai, satu kualitas kehidupan yang terus memelihara persekutuan yang erat dengan Allah, memiliki hikmat yang merupakan hikmat yang dikehendaki oleh Allah bagi kita, berpegang teguh pada ajaran-ajaran Kristus yang telah diajarkan kepada kita, dan memberi hidup kita, diri kita, pribadi kita, menyerahkan seluruhnya kepada tuntunan kuat kuasa Roh Kudus. Saudara-saudara kekasih Tuhan, di dalam kehidupan kita saat-saat ini masih ada sesuatu yang menghalangi mata banyak orang untuk bisa melihat. Masih ada sesuatu yang menghalangi setiap orang untuk bisa merasakan, bahkan untuk bisa menemukan wajah Tuhan, menemukan jejak kasih Tuhan dalam berbagai peristiwa-peristiwa yang terjadi di tengah-tengah kehidupan mereka dan juga di tengah-tengah kehidupan kita. Pertanyaan penting yang harus kita renungkan hari ini, adakah sesuatu yang menghalangi kita untuk menemukan kasih Tuhan? Sesuatu yang menghalangi kita untuk menyadari bahwa Tuhan itu begitu sayang kepada kita? Bagaimana kita memaknai kehidupan kita sampai dengan saat ini? Dan sekarang marilah kita tempatkan diri kita sebagai teman dari seorang Kleopas. Dan kita membayangkan ketika itu tiba-tiba seorang mendekati kita dan bertanya kepada kita, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Ketika kita ditanya demikian, maka yang pasti kita akan juga terkejut. Kita akan kaget. Mengapa? Karena di tengah-tengah kehidupan kita sampai dengan saat ini, ketika kita berjalan menuju kepada satu cita-cita yang sudah ada dalam angan-angan kita, yang sudah ada dalam rancangan-rancangan kita, bisa saja sesuatu itu kemudian berakhir dengan kekecewaan. Kekecewaan itu juga bisa disebabkan oleh banyak hal, sakit atau penderitaan, atau juga mungkin kita terbelenggu. Dan bagaimana di tengah-tengah situasi itu, keadaan yang membelenggu kehidupan kita, padahal kita adalah orang-orang yang menjadi milik Kristus, yang menjadi murid-murid Tuhan. Mungkin kita juga bertanya dalam kehidupan kita, dan seakan-akan kita merasakan Yesus tidak memberikan jawaban dan bahkan tidak menolong kita keluar dari penderitaan yang tengah kita alami saat-saat ini. Kita ada dalam kebingungan, kita ada dalam ketidakpastian, kita ada dalam keputusasaan. Itulah barangkali yang bisa kita katakan, segudang kekecewaan kita yang membuat kita ingin untuk kembali menemukan sesuatu yang pasti yang memberikan kelegaan kepada diri kita. Dan pada saat-saat seperti inilah, kerinduan inilah menjadikan banyak orang kemudian mencari sesuatu yang lama, mencari sesuatu yang ingin dimiliki, ingin didapatkan, dan itu terjadi untuk mendapatkannya di luar Tuhan. Saudara-saudara kekasih Tuhan, ada banyak hal yang bisa menghalangi setiap orang percaya, menghalangi mata iman kita untuk bisa menemukan dan berjumpa dengan Tuhan yang hidup, Tuhan Yesus Kristus yang bangkit. Di tengah-tengah kehidupan kita seperti inilah, Yesus, Sang Firman yang hidup itu, menyapa para murid dan juga menyapa hati setiap orang yang percaya. Dan Dia menjelaskan segala sesuatu berdasarkan kitab suci, berdasarkan Alkitab, kitab Musa, kitab nabi-nabi. Untuk apa? Agar para murid mendapatkan pembaruan. Sebagaimana para murid Kleopas dan temannya yang semulanya ada dalam kekecewaan,
Tetapi ketika dibarui, dikenalkan menjadi pribadi-pribadi yang diubahkan, dan mereka menjadi saksi yang membarui teman-teman mereka yang lain. Dan hal itu juga mestinya terjadi di tengah-tengah kehidupan kita saat-saat seperti ini. Saudara-saudara kasih Tuhan, disinilah kita dapat memaknai kebenaran firman Tuhan, bahwa kehidupan setiap orang percaya adalah hidup yang oleh Roh. Berarti hidup yang tidak lagi bersandar kepada pengertiannya sendiri, hidup yang tidak lagi mengandalkan sesuatu yang bersifat kedagingan dalam diri umat manusia. Kita perlu juga belajar untuk membiarkan agar Roh itu memenuhi seluruh kehidupan kita, memimpin kita, berpegang teguh kepada kuasa kehendak Allah dalam hidup kita. Kita harus memiliki hati yang baru, hati yang dibarui, hati yang lemah lembut, hati yang ingin untuk diubahkan, memberi diri untuk belajar oleh karena kebenaran firman Tuhan, hidup yang diubahkan. Hati yang dibarui itu adalah hati yang keluar dari suatu kerinduan untuk mewujud nyatakan kasih Tuhan kepada sesama. Hati yang terucap lewat mulut bibir kita adalah hati yang berkata benar di atas setiap kebenaran yang kita terima. Hati yang berani untuk berkata tidak terhadap sesuatu yang mendatangkan duka cita. Hati yang bukan lagi oleh karena kepura-puraan atas nama apapun, tetapi hati yang betul-betul hati yang bersyukur kepada Tuhan. Kita belajar untuk menyerahkan serta mempersembahkan segenap hidup kita baginya. Dan kita memiliki kerinduan untuk atau melalui segala apa yang ada pada diri kita, segala kelebihan atau bahkan kekurangan kita di hadapan Tuhan, kita persembahkan baginya. Kita tidak lagi berpikir menurut diri kita sendiri, atau menurut kata orang lain, atau menurut kata siapapun, tetapi kita belajar untuk berpikir sebagaimana Kristus berpikir, supaya melalui situasi, kondisi, keadaan apapun yang ada pada saat ini yang kita rasakan, tetapi satu sikap iman kita tetap terarah kepada Kristus, bahwa Kristuslah, hanya Kristuslah andalan kita. Saudara-saudara jemaatku yang dikasihi Tuhan, apa komitmen saudara? Apa komitmen kita semua ketika mendengarkan firman Tuhan ini? Saya ingin mengatakan, mengenal Dia dengan benar merupakan anugerah. Tetapi dosa, keberdosaan kita menghalangi mata iman kita. Oleh karenanya itu, menerima dan mengenal Dia harus disertai dengan membuka diri seluas-luasnya kepadanya, dan bersedia percaya kepada firman Allah yang merupakan kunci dari kehidupan setiap orang percaya. Menjadi kunci bahwa kita mengenal Dia adalah sesungguhnya mengenal Dia yang benar, Dia yang bangkit. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.
Marilah kita meneguhkan iman percaya kita dengan mengucapkan secara bersama-sama pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang digandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara jemaatku dikasihi Tuhan, marilah kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Allah yang kami sembah dalam nama Yesus Tuhan kami, Juru Selamat dunia. Di hari Minggu Paskah yang ketiga ini Bapa, kami mengucapkan syukur kepadamu. Engkau menyertai kehidupan kami, Engkau turut hadir dan memelihara hidup kami, dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tetapi Engkau selalu hadir di sepanjang pergumulan kami masing-masing. Di dalam sukacita ini hamba-Mu berdoa bagi gereja Tuhan, khususnya jemaat-Mu GKI Cilacap, dimanapun kami ada, dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati senantiasa agar kehidupan kami anak-anak Tuhan dalam kondisi apapun juga, biarlah kami selalu menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan setia, berpegang teguh pada kuasa kehendak-Mu, dan kami menjadi anak-anak Tuhan yang terus berpengharapan dalam segala pergumulan apapun juga. Kami percaya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Bagi kehidupan gereja-Mu, jemaat, majelis jemaat, bahkan segenap badan-badan pelayanan jemaat, Tuhan memberkati agar segala sesuatu yang boleh dilaksanakan di tengah-tengah kehidupan berjemaat ini Bapa, selalu ada dalam rancangan dan kehendak-Mu. Khususnya berdoa bagi pelayan-pelayan Tuhan, majelis jemaat, badan pelayanan jemaat, di dalam memprogramkan program pelayanan yang tengah mereka persiapkan atau mereka lakukan. Biarlah Tuhan juga turut campur tangan, supaya segala sesuatu yang dikerjakan adalah untuk nama Tuhan dipuji dan disembah. Bapa dalam surga, hamba-Mu juga berdoa bagi jemaat-Mu dalam kondisi-kondisi saat ini, akhir-akhir ini. Kami ada dalam segala keterbatasan kami, di tengah-tengah situasi apapun yang kami rasakan, namun kami percaya Tuhan tidak akan pernah melepaskan tangannya atas tuntunannya, tetapi senantiasa menyertai kehidupan kami. Kami yang sakit tetap ada dalam sukacita dan berpengharapan kepada Tuhan, dan menantikan pemulihan yang datang dari Tuhan. Kami yang ada kebimbangan, kekhawatiran, kecemasan oleh berbagai hal yang kami rasakan, kami percaya ada tangan Tuhan yang bekerja terus-menerus dan selalu menopang kehidupan kami. Demikian juga bagi kehidupan aktivitas kami yang terbatas pun kami percaya Tuhan tahu apa yang terbaik. Biarlah Tuhan mempersiapkan segala sesuatu terjadi dalam rancangan dan kehendak-Mu. Bapa di dalam surga, hamba-Mu juga berdoa bagi setiap jemaat-Mu ketika ada dalam keputusasaan, kehilang harapan, dan demikian juga mereka berada dalam kebimbangan atau bahkan ada dalam bayang-bayang maut sekalipun. Tuhan kiranya menolong, memberkati kehidupan mereka, supaya mereka selalu ada dalam rancangan dan kehendak-Mu Bapa. Bapa dalam surga, khususnya kami berdoa bagi Indonesia, gereja-gereja Tuhan di Indonesia, di tengah-tengah kondisi bangsa yang tengah menghadapi di mana terjadinya penyebaran virus corona yang telah menimbulkan rasa takut, yang telah mempengaruhi berbagai situasi sendi-sendi kehidupan kami. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, dan biarlah kuasa dan kehendak Tuhan sajalah yang senantiasa bekerja supaya bangsa kami dapat melewatinya, berbagai situasi sulit apapun juga. Kami serahkan dalam tangan kuasa Tuhan. Presiden, wakil presiden, jajaran pemerintahan, unsur-unsur yang terkait sampai ke tingkat-tingkat yang lingkup terkecil, kami percaya tangan Tuhanlah
yang memberkatinya. Gereja Tuhan kami juga serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Segenap pergumulan hidup kami masing-masing, yang terucap maupun yang tersembunyi, kami percaya ada tangan kuasa Tuhan yang turut campur tangan, dan biarlah menjawabnya seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan kami yang telah mengajarkan kami berdoa. Pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat, sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Rasa syukur ini akan kita wujudkan dalam bentuk persembahan. Mari kita memberikan persembahan syukur dengan mengingat firman Tuhan yang demikian. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Roma 12 ayat yang pertama. Marilah kita iringi persembahan kita dengan memuji dari pelengkap Hidung Jemaat 264, apalah arti ibadahmu. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan sungguh,
Tuhan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Mari kita bawa persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa di surga, Allah yang mengasihi kami bersyukur Tuhan untuk berkat penyertaan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Saat ini Tuhan, kami memberikan persembahan, biarlah Engkau berkati setiap tangan-tangan yang memberi dan juga setiap tangan-tangan yang akan mengelolanya. Berkati juga berkat yang masih ada pada setiap kami, sehingga boleh mencukupkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara kekasih Tuhan, ibadah kita akan segera usai. Tetapi tugas dan pengabdian masih senantiasa menanti di setiap langkah kehidupan kita masing-masing. Oleh karena itu, firman Tuhan berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu, dan kamu pergi, dan kamu menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Oleh karena itu, arahkanlah hati dan pikiran kepada Allah, pulanglah di dalam damai sejahtera Allah, jadi berkat bagi sesama, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.